Dengan mengadakan sistem ini kita jadi hemat energi, efisien, dan sangat mudah diaplikasikan atau dikerjakan. Setiap sistem itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Perbandingannya luar biasa. Jadi dengan sistem gravitasi kita benar-benar nol energi. Untuk air kita emang udah dikasih kelimpahan yang luar biasa sama alam yang di daerah Bogor ini. Jadi untuk tantangan sistem gravitasi ini kemungkinan besar nanti saat kemarau panjang. Jangan pernah ragu pakai sistem gravitasi. Halo, ketemu lagi Lentera 3, saya Suwandi dari PT Bejo Arwana Indonesia, Suwandi Red. Kemarin kita sudah membahas tentang profil saya, kali ini kita akan membahas sistem gravitasi, go green, dan hemat energi. Untuk kelebihan sistem gravitasi yang saya lakukan di PT Bejo, pertama kita memanfaatkan kemiringan lahan. Jadi lahan kita seperti lahan yang berundak, jadi kita memanfaatkan kemiringan lahan, mengatur posisi kolam satu dengan kolam yang lain dengan mengadakan gravitasi. Dengan mengadakan sistem ini kita jadi hemat energi, efisien, dan sangat mudah diaplikasikan atau dikerjakan. Untuk sistem sini kita pakai air baku dari air irigasi. Air irigasi kita menggunakan dari air Sungai Gunung Salak. Jadi dari irigasi itu kita tampung ke penampungan. Kita endapkan ke penampungan-penampungan, lumpur-lumpur. Jadi setelah masuk ke pengendapan baru kita alirkan ke kolam-kolam. Di sini kita tidak memasukkan air 24 jam. Jadi kita lihat situasi air asal itu bagus atau tidak, baru kita masukkan. Kalau kira-kira tidak bagus atau kualitasnya kurang, kita tutup di pintu air. Jadi masuk air sesuai kebutuhan, sesuai kualitas air, sesuai dengan apa yang kita inginkan, karena tidak terus-terusan masuk. Untuk beda kolam atau level kolam antara kolam satu dengan kolam yang lain itu sebenarnya tidak perlu level yang terlalu tinggi. Kurang lebih level antara 30 sampai 50 cm sudah cukup untuk mengalirkan air dari kolam satu ke kolam yang lain. Yang penting ada beda level ketinggian kolam, level ketinggian tanah, itu bisa kita lakukan. Nah, setiap sistem itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan tadi udah sebutkan di awal. Jadi kelebihannya efisien, hemat energi, dan mudah diaplikasikan. Tapi ada juga kekurangan. Jadi kekurangan karena kita ada di level yang berbeda. Kekurangannya itu kalau kita bikin kolam atau sistem kolam yang tidak bagus akan terjadi kebocoran. Itulah kekurangannya. Jadi untuk mengurangi resiko kebocoran itu, kita mesti hati-hati saat membangun kolamnya. Sebenarnya sistem ini bisa diterapkan di tanah yang datar. Yang penting kita mengatur level ketinggian air. Cuman untuk pembersihan kolam agak repot sedikit. Jadi kita perlu bak tampung lumpur yang lebih dalam daripada level kolam yang buat penangkaran itu. Jadi di lahan datar pun bisa. Ya, jadi untuk efisiensi dengan memakai sistem gravitasi ini perbandingannya luar biasa. Jadi dengan sistem gravitasi kita benar-benar nol energi.
Jadi kita tidak butuh listrik tambahan. Jadi kita benar-benar memanfaatkan aliran air, air yang datang itu kita alirkan dengan dikucurkan, itu juga udah menimbulkan oksigen. Jadi kita tidak perlu bantuan pompa, memasukkan air juga tidak perlu dengan pompa, membuang air pun atau saat menguras kolam pun tidak perlu dengan pompa. Jadi kalau kita comparekan antara yang pakai listrik atau energi dengan yang sistem gravitasi ini sangat jauh. Jadi yang sistem gravitasi ini nol energi, yang pakai ini ya tetap pakai pompa. Jadi tinggal nanti kebutuhan pompanya berapa. Jadi sangat beda jauh jumlahnya. Untuk saat sekarang karena energi itu makin mahal, ya kita harus menyiasatin buat menghemat kos produksi, kos pemeliharaan. Tentunya dengan kita menghemat energi, akhirnya alam juga akan terbantu. Selain itu kita juga di sini menanam berbagai banyak pohon untuk mengurangi panas matahari. Selain itu kita juga membantu program pemerintah menanam 1 juta pohon. Jadi konsep kita emang hemat energi, go green, dan efisien tadi. Karena kita pakai sistem gravitasi, jadi air yang mengalir itu terlebih dahulu kita alirkan ke sistem filter yang alami. Jadi sistem filter alami itu di dalam aliran air yang udah kita siapkan atau kita bentuk, kita tanamin pohon-pohon yang tujuannya buat menyerap karbon, amoniak sebelum masuk ke kolam berikutnya. Jadi untuk edukasinya atau untuk menambah pengetahuan sahabat Lentera 3, nanti kita bisa tunjukkan bagaimana aliran air dari sumber air baku ke kolam pertama, ke kolam berikutnya, dan ke kolam berikutnya. Jadi nanti kita jelaskan lewat gambar. Jadi karena kita memakai air baku dari air irigasi, tentunya ada hal-hal yang kita perhatikan. Kapan sih air ini bisa masuk? Kapan sih air ini tidak boleh masuk ke kolam? Jadi saat hujan deras atau pas air itu tidak bagus, kita ada SOP-nya. Jadi air itu tidak boleh masuk ke kolam atau kita stop aliran airnya. Kalau untuk kadar oksigen dan lain-lain, alhamdulillah di lokasi kita, di aliran sungai kita itu sangat bagus sekali. Karena kita mengandalkan air dari air Gunung Salak. Jadi untuk air kita emang udah dikasih kelimpahan yang luar biasa sama alam yang di daerah Bogor sini. Jadi untuk sistem gravitasi ini ada 2 hal atau 2 manfaat yang kita pakai. Karena kalau untuk kolam-kolam penangkaran atau kolam indukan kita tidak perlu arus atau goncangan air yang terlalu kencang. Jadi sangat cocok diaplikasikan untuk kolam indukan atau kolam penangkaran. Tapi untuk kolam pembesaran kita bisa tambahkan aerator atau ditambahkan dengan pompa sirkulasi. Kalau di kolam pembesaran itu populasi ikan lebih padat, tentu kebutuhan oksigen juga lebih tinggi. Makanya kita bisa menambahkan sedikit pompa untuk penambahan oksigen atau buat sirkulasi. Nah, untuk sistem gravitasi ini bisa diaplikasikan untuk farm skala kecil, sedang, atau menengah. Nah, kebetulan kalau di farm kami termasuk sedang ke atas. Jadi untuk tantangan sistem gravitasi ini kemungkinan besar nanti saat kemarau panjang. Saat kemarau panjang itu debit air berkurang. Jadi paling kita akan menambahkan sumur-sumur bor atau memanfaatkan air buangan dari kolam-kolam itu kita balikkan lagi dipakai untuk air baku lagi. Jadi kurang lebih tantangannya begitu, tapi kita udah ada solusi-solusinya. Karena kita pakai sistem gravitasi tidak ada komponen yang rusak. Jadi emang sistem gravitasi ini kelebihannya ya satu mudah diaplikasikan, tidak ada maintenance, dan memang tidak ada listrik gitu loh. Jadi tidak ada komponen yang rusak, jadi benar-benar menghemat. Makanya kolam kami bisa bersaing dengan kolam manapun. Karena kita dengan biaya yang murah, kos yang murah, perawatan yang prima, pasti kita akan unggul dalam persaingan. Nah, untuk tip buat para pemula atau penghobi yang masukin penangkaran ikan arwana atau bikin penangkaran arwana supaya
sistemnya bisa gravitasi. Pertama, harus mencari lokasi yang punya kemiringannya sesuai. Yang kedua, sumber air baku mesti bagus. Yang ketiga, lingkungan mesti aman. Untuk pesan-pesan bagi para penangkar atau pembudidaya arowana, jangan pernah ragu pakai sistem gravitasi. Karena saya sendiri sudah menguji bertahun-tahun, dari penangkarannya sebelumnya sampai penangkarannya hari ini pun saya memakai semua gravitasi. Dan itu bisa berhasil, bagus dan memuaskan. Yang pasti akan memangkas budget soal energi. Sahabat Lentera 3, jadi kita tunjukkan aliran air untuk gravitasi pump bejo. Dari pertama sumber baku dari sono kita ada pintu air. Jadi pintu air itu buat kontrol kualitas air. Jadi kalau airnya tidak bagus kita tinggal tutup. Dari pintu air ada filter-filter sederhana untuk menyaring sampah-sampah dari irigasi masuk ke chamber 1 atau penampungan pengendapan 1, pengendapan 2, pengendapan 3, pengendapan 4. Nah, dari 4 itu mengalir ke kolam. Setelah dari chamber 4 tadi masuk ke kolam aliran 1. Aliran 2. Setelah itu dari aliran 1 ke 2 ini kita filter lagi pakai filter alami. Nanti kita tunjukkan. Nah, yang ini air pembuangan dari aliran 1 tadi. Dari aliran 1 lagi kita filter pakai filter alami. Di sana ada rumput-rumput. Sini ada pengendapan 1, pengendapan 2, ada rumput-rumput. Jadi fungsi rumput-rumput ini buat menetralisir lagi dari sisa-sisa kotoran ikan, amonia segala macam kita filter di sana. Pipa buat masuk air ke kolam berikutnya. Karena ini udah pakai filter, masuk ke kolam sini aja udah jernih seperti mata air nih. Nah, ini air dari sisa kolam tadi masuk sini udah sangat jernih. Udah seperti kayak mata air aja, udah benar-benar jernih. Yang pipa ini yang kita bolong-bolong ini adalah overflow atau pembuangan air. Jadi dari pembuangan air ini kita tampung lagi di kolam penampungan terakhir. Nah, sahabat Lentera 3, ini kolam penampungan terakhir. Karena debit air sekarang ini masih berlimpah, jadi dari penampungan air kolam ini kita langsung buang lagi ke saluran luar atau ke kali. Tapi suatu saat ada kemarau panjang, ini solusinya dari sini. Dari sini kita bisa tarik lagi masuk ke atas tadi, ke penampungan awal tadi, didaur ulang. Karena ini di penampungan akhir, posisinya di bawah, buat menambah debit air lagi dari sini, kita terpaksa pakai pompa buat narik ke atas. Ini kita lakukan saat darurat aja, tapi saat kondisi normal kayak sekarang tidak perlu. Nah, kebetulan di Bogor ini selama ada pump ini tidak pernah yang namanya kemarau panjang atau sampai kekeringan. Jadi kita belum mengalami situasi darurat itu. Cukup sekian sharing dan edukasi dari saya. Jangan lupa subscribe channel Lentera 3. Sampai ketemu.